Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Trotoar yang baru saja diselesaikan oleh Pemprov DKI sebagai area pejalan kaki ya di sepanjang kawasan Glodok Pancoran. Di sini sudah makin kotor, kemudian juga semeraut. Kita lihat juga ada sampah di sana serta para pedagang menggunakan area trotoar untuk berjualan. Ditambah lagi ada parkir kendaraan di atas trotoar. Lokasi dari kawasan Glodok Pancoran, kalau kita dari arah Gajah Mada, itu kendaraan saat ini memang diarahkan ke sini ya, kendaraan roda 4 roda 2 untuk menuju ke kawasan kota. Sedangkan yang boleh lewat di Jalan Pintu Besar Selatan di sana hanya bis Transjakarta. Hal ini dikarenakan area bagian tengah dari jalur tersebut sedang ada proses pembangunan dari stasiun MRT Jakarta Kota, MRT fase 2A. Menjelang ke arah gerbang di sini dipasang ada bollard ya. Baik, untuk membandingkan kebersihan dari trotoar sebelumnya, kami menampilkan video On Road Indonesia beberapa waktu lalu sebelum trotoar ini jadi. Di bagian atas pojokan ya, di sini kita lihat trotoarnya sangat bersih, masih rapi, kemudian belum ada tanaman-tanaman. Saat ini benar-benar sudah kotor, kemudian menghitam ya. Biasanya ini adalah area yang dipergunakan untuk berjualan makanan, minuman di malam hari mungkin ya, lalu membuang limbah-limbahnya di sekitar trotoar. Ini juga kita temukan di beberapa trotoar lain di Jakarta seperti di sekitar HR Rasuna Said dekat stasiun-stasiun LRT Jabodebek. Nah, bollard di sini dibuat lebih dekat dan lebih rendah ya, biasanya untuk menutup area trotoar dari kendaraan-kendaraan yang akan parkir ke atas. Baik, trotoar di sini juga dipergunakan untuk berjualan. Nah, biasanya ini tidak sampai kemari ya, mungkin karena suasana Imlek dan para pedagang mungkin memiliki banyak barang dagangan sehingga harus menambah space ya untuk berjualan. Kawasan Glodok Pancoran sendiri adalah kawasan yang sangat bersejarah bagi berdirinya kota Jakarta, mungkin dulu adalah Batavia ya. Dan menjadi bagian juga pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu sebagai area perdagangan ataupun pintu masuk ke arah kota Batavia, tepatnya di Kota Tua. Baik, di sini ya semakin lama kita lihat semakin kotor, dan termasuk juga area guide block itu ada ubin-ubin yang berwarna kuning dipakai untuk tempat-tempat berjualan. Bahkan kita melihat di sini ada sampah ya, air bekas buangan. Walaupun juga disiapkan kursi-kursi di bagian trotoar ya, tadi ada kursi-kursi yang permanen seperti itu, namun ditambahin meja ya, jadi tempat makan di sana. Ke arah kiri ini masuk ke Petak 9 ya. Petak 9 itu ada pasar di sana, kemudian ada kelenteng. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita akan melihat sedikit di sini bagaimanakah kondisi trotoarnya. Kotor, kemudian sampahnya dimasukin ke dalam plastik ya. Cuman ada juga sampah yang berada di luar, dipergunakan untuk berdagang. Ke arah ujung di sekitar kali, di sini juga sama. Trotoarnya benar-benar sedikit saja buat pejalan kaki, selebihnya dipakai untuk berjualan dan juga parkir kendaraan bermotor. Seperti ini nih. Sebenarnya Pemprov DKI juga sudah menyiapkan area-area parkir di sini ya, namun nampaknya para pengguna kendaraan mencari tempat yang lebih mudah, lebih cepat menaruh kendaraannya. Ditambah lagi biasanya ada petugas-petugas bayangan yang ada di sini mengatur parkirnya dan menarik biaya parkir seperti itu. Ini adalah petak 6 ya, di samping kanan kita ini merupakan sebuah bangunan yang cukup besar. Di bagian dalamnya itu ada kuliner-kuliner khas pecinan, dan bagi para wisatawan yang mencari kuliner di sekitar sini, kuliner-kuliner pecinan bisa mampir ke sini ataupun juga ke Gang Gloria di bagian sana. Sama kondisinya dengan yang di bagian ujung, trotoarnya juga kotor, kemudian area guide blocknya ditutup oleh tempat-tempat berdagang dan juga parkir, sehingga benar-benar menyisakan sedikit saja untuk para pejalan kaki. Bangku-bangku yang permanen ini dibuat di bagian tengah, kemudian ada bagian atasnya dibuat sedikit berbeda ornamennya.
Jadi untuk tempat duduk. Sebenarnya ada tempat sampah juga disiapkan di sini untuk masyarakat dapat membuang sampah. Di depan sana itu adalah pancoran Chinatown-nya ya. Di sampingnya ada Gang Gloria. Dulu yang terkenal justru Glorianya ya kalau tidak salah. Lalu di area bagian tengah pemisah jalan antara yang sisi selatan dan utara ada kali. Nah di tengah kali di bagian tengah ada yang dijadikan trotoar juga dan plaza seperti itu. Sedangkan area kali dikasih pagar saat ini ya. Ini ada tempat sampahnya, kemudian ada yang parkir. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu dijaga fasilitasnya oleh masyarakat bersama agar dapat tetap terpelihara ya, tidak mudah rusak, tidak kotor sehingga para pengunjung itu lebih senang, lebih nyaman ya. Ditambah lagi kita lihat pengunjungnya bukan dari dalam negeri saja, makin banyak pengunjung luar negeri ya dibandingkan dengan sebelumnya kita ke arah sini nih. Sempat menelusuri area-area yang ada di kawasan Glodok Pancoran baik di sisi selatan di jalan ini ataupun di sisi seberang di sisi utara. Baju-baju di sini semuanya berwarna merah ya karena memang suasana Imlek. Jadi masyarakat yang ada di sini masyarakat Tionghoa mayoritas itu menyambut tahun baru Cina. Ini tadi sampahnya ya. Sayang sekali sebenarnya. Untuk area-area yang kalau kita bisa tata dengan baik, kita bersihkan ya, kemudian tentunya nyaman untuk dilewati, ini akan bisa mirip dengan kawasan-kawasan bersejarah yang ada di Singapura, mungkin Malaka, Malaysia, ataupun di Penang. Karena bangunan-bangunannya sudah ada, tinggal di mungkin restorasi, renovasi, ya dan ya ini sampahnya dibuang begitu aja ya Pak. Nah, ke arah depan ini full buat jualan ya. Jadi kita harus turun ke bawah karena area pejalan kakinya sudah tertutup dan ada pembeli juga di sana. Nah, area parkir yang disiapkan tadi ada di Pancoran Chinatown ya, di gedungnya. Kemudian ada di PD Pasar Jaya. Untuk yang PD Pasar Jaya yang di samping di sini itu biasanya tarifnya diberlakukan berbeda untuk kendaraan yang sudah memiliki sertifikat emisi low emission, emisi rendah, itu lebih rendah harga parkirnya, sedangkan yang belum agak lebih mahal. Area tengah jalan di sini dipergunakan untuk parkir kendaraan roda 4 juga. Seperti ini. Baik, kita sudah sampai lagi di gerbang depan ya. Di bawah gerbang sendiri ini 1 2 3 4 5 dipakai untuk parkir. Ini juga sama ya. Alangkah lebih baiknya area-area parkir punya lokasi khusus, sedangkan ini benar-benar bisa dipergunakan untuk berjalan kaki. Untuk MRT Jakarta yang kita lihat di depan sana itu masih on progress pembangunannya stasiun kota. Stasiun tersebut mulai dari bawah Skybridge itu ke arah Jakarta Kota di sana namanya stasiun MRT Kota, dan di pojokan sini satu gedung yang sangat ikonik yaitu gedung Pancoran Tea House ya. Sebelumnya kondisi dari jalan Glodok Pancoran ya, di sini pada saat pembuatan trotoar itu ada pembongkaran terhadap jalur pejalan kaki yang lama, bagian depan toko, kemudian lagi diperbagus ya, dibongkar salurannya, dikeruk dan airnya menjadi lebih lancar, kemudian ditutup lagi dan akhirnya dipasanglah batu-batu trotoar di bagian atas sehingga menjadi jauh lebih rapi. Kalau tidak akan seperti ini. Trotoarnya sebenarnya ada teman kecil ya ke arah sana, dan area ini benar sebelumnya dipakai untuk pejalan kaki, parkir. Trotoar lama itu menggunakan konblok dan hanya semen yang biasanya dibuat oleh para pemilik toko. Contohnya seperti ini. Nah, kondisi peta 6 ya, kita bisa lihat sedikit di dalam, kurang lebih seperti ini. Jadi ada ruangan besar, kemudian ada lagi kayak
plaza kiri kanannya, ya ada ruko-ruko begitu, ya sangat bersejarah dan sangat unik lah. Dan setiap dari toko-toko tersebut ya menjual makanan dan minuman khas pecinan seperti ini nih. Ini video kita ambil pada saat bulan Agustus, di mana bendera-bendera dipasang untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di bagian tengah ada air mancur sedikit dan ada semacam ornamen apa itu gelas ya. Tapi itu buat pas bunga lebih tepatnya yang lebih panjang. Nah, kurang lebih di bagian dalam adalah seperti itu. Jadi memang ini adalah kawasan yang sangat juga banyak dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan yang ingin mengetahui sejarah, ingin mengetahui kuliner ya, ataupun wisatawan-wisatawan yang ingin mengetahui budaya-budaya Tionghoa yang ada di Jakarta. Kemudian lagi mungkin menelusuri beberapa lokasi, ya mungkin juga ada kelenteng-kelenteng yang di sekitar sini. Kita juga lihat beberapa kelenteng ke arah kiri, Jalan Kemenangan di sana ya. Kemudian ke arah ASMK, ya di sini tidak begitu banyak perubahan. Jadi yang masif pembuatan trotoarnya adalah di Jalan Glodok Pancoran di sekitar gerbang tadi ke arah kali yang ada di sini. Nah, ini satu lagi juga dipakai untuk berdagang. Area parkir motor sebenarnya di sini cukup luas ya di bagian sini nih. Tapi apakah ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk parkir dan tidak naik sampai ke atas trotoar. Sama halnya di bagian sisi utara dari Jalan Glodok Pancoran, di sini diperbaiki trotoarnya, dibongkar dan salurannya juga dibersihkan, kemudian ditutup ya. Tutup, dipasang batu-batu andesit untuk membuat permukaan trotoar menjadi lebih rapi. Ini juga gedungnya unik, sangat mencirikan budaya khas Tionghoa. Ini peta 6. Kawasan ini merupakan kawasan yang dilindungi oleh undang-undang dan peraturan cagar budaya, masuk ke dalam kawasan yang direvitalisasi, direnovasi, dan direstorasi untuk menjaga nilai-nilai sejarah karena bagian dari sejarah kota tua Batavia dan juga sejarah terbentuknya kota Jakarta serta sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada waktu itu melawan Hindia Belanda. Jadi sebelumnya area-area ini yang menjadi trotoar yang lebih besar dahulunya memang tempat parkir. Nah, oleh itu juga pemerintah provinsi sebenarnya sudah menyiapkan juga beberapa lahan parkir. Namun kita tidak melihat para pengendara ya mengarahkan kendaraannya ke sana, atau memang area tersebut sudah full. Saluran airnya dulunya seperti ini, jadi sekarang tuh sangat rapi, sangat bagus ya, dan lancar airnya. Tentunya kita berterima kasih, kemudian menjaga fasilitas ini untuk tetap nyaman, tetap tertata dengan baik, bersih ya, sehingga orang yang lewat, orang yang datang, wisatawan yang menuju kemari juga senang. Area-area parkir di pinggir jalan di sini dibuatkan kotak-kotaknya, jadi memang ada slot ataupun lahan lot ya, lahan-lahan khusus untuk parkir. Selain proses revitalisasi trotoar di sini, ya sebenarnya sudah ada dalam peraturan gubernur tahun 2014 waktu itu, area Glodok Pancoran, kawasan lainnya adalah kawasan kota. Nah, di kota sendiri kita sudah lihat sebelumnya sudah juga ditata dengan baik ya. Hanya saja
sama ya, problemnya adalah kawasan-kawasan yang sudah ditata itu dipergunakan untuk berjualan tinggal. Bagaimana ketegasan dari pemerintah provinsi untuk menjaga, menegakkan aturan dari area-area ataupun fasilitas umum yang sudah dibuat. Yang kita lihat lagi yang model seperti ini adalah Transit Plaza KAI Sudirman, ya sudah selesai, sudah lebih baik. Ya, hanya saja kadang-kadang disiplin dari kesadaran ya dari para pedagang atau juga para pengendara roda 2 untuk bahkan menaruh kendaraannya di sana, parkir di sana, ya, lalu juga berdagang di sana. Ditambah lagi ada juga oknum-oknum yang membuang limbah-limbah dagangan di atas trotoar yang sudah dibuat menjadi lebih baik, lebih baru. Akhirnya kotor dan banyak sampah ya, dan akhirnya jadi tidak bagus. Saluran-saluran air di sini juga dibuat baru ya, dikarenakan mungkin saluran air yang lama tidak begitu besar. Hal ini untuk mengalirkan air baik yang ada di jalan ataupun dari rumah-rumah ya, rumah-rumah ataupun toko-toko bangunan yang ada di sini agar lebih lancar menuju ke kali. Jadi airnya tidak tergenang di jalan dan jalan tetap kuat. Pada saat nanti MRT Jakarta selesai, maka kawasan ini kalau memang terjaga kebersihannya, fasilitasnya dan lain-lain akan menjadi sebuah kawasan yang unik, terpadu dengan moda transportasi modern, mirip dengan Singapura ya, ataupun mungkin kawasan-kawasan di Malaysia atau luar negeri. Nah, ini yang perlu dirubah, kesadaran-kesadaran masyarakat dan juga kesadaran kita bersama tentunya untuk menjaga semua fasilitas yang dibuatkan. Sudah cukup bagus, sudah cukup baik ya. Tinggal bagaimana kita menjaga fasilitas ini. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.